Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama meneliti dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akibat daripada dosa yang kita kada tobat dari dosa itu. Pertama, jalbu dzambin akhar, menarik dosa yang lain. Nah, jadi satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat kepada Allah, maka si dosa ininya hidup dan menarik, mengajak kita untuk berbuat dosa lagi. Kalau inya kada tobat lagi daripada dosa yang kedua, akan mengajak dosa-dosa lagi. Jalbu dzambin akhar. Yang kedua, hirmanu ladzatil ibadah, tertegahnya kelezatan ibadat kepada Allah. Tertegah kelezatan ibadat kepada Allah. Artinya beribadat itu kadang mau nyaman, beribadat itu tak paksa karena kewajiban atau karena ada untingan. Kalau semata-mata mengabdi kepada Allah, inya kada kawa. Dosa yang kita kerjakan dan kita kada tobat itu menegah kenyamanan beribadat. Kenapa kita kada nyaman baca Quran? Padahal Al-Quran sudah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan sejuk hatinya, akan tentram damai hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala ketahuilah ulihmu bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir itu hati menjadi bahagia, damai, tentram. Itu Al-Quran menjelaskan. Tapi kenapa kita berzikir hati kada mau tentram? Beratus zikir, ribu zikir sudah diucapkan la ilaha illallah atau salawat atau tasbih, kada mau juga tenang hati. Kenapa sebabnya? Karena kita ditegah. Kenapa ditegah? Karena ada dosa yang kita belum tobat daripadanya, atau sudah tobat cuma kada bujur tobatnya sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita, diri kita bersih daripada dosa, satu kali kalimat la ilaha illallah pun itu bisa menyejukkan, mendamaikan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, jadi kenapa kita kada tahan lawas beribadah? Kenapa kita kada tahan? Karena dosa penyebabnya. Kada ada jalan lain. Tahrimu ladzatil ibadah. Kada kau mendengar jumlah nang banyak, orang asa banyak benar. Berapa dibaca sehari? 1000, mau banyaknya. Pada 1000 itu paling-paling makan waktu seperempat jam. Asa banyak banget sudah itu. Kenapa? Karena asa uyuh. Berzikir itu 1000 dianggap seperempat jam. Tapi asa banyak benar, asa uyuh benar. Kenapa? Karena ada dosa yang kada diampuni Allah, ada dosa yang kita belum tobat.
Padahal jika kita kada mau ucap zikir 1000 kali, 10.000 ya tuh kada merasa uyuh. Yang kita ucapnya lain daripada zikir, lain daripada salawat, bepandiraan, berkisahan 2-3 jam, kada merasa uyuh. Kenapa? Karena itu lain daripada ibadah. Nah, akibat dosa. Akibat dosa. Yang ketiga, akibat daripada dosa tadi hirmanut taufik, ditegah taufik Allah. Taufik itu artinya kemudahan, kenyamanan ibadah. Taufik artinya adalah kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah, ibadah apapun nyaman menggawinya, kada ada rasa berat, kada ada rasa sulit. Banyak amalan-amalan yang sudah kita tahu tapi kita kada diberi taufik oleh Allah sehingga kita kada mampu mengamalkannya. Baik dari pelajaran, baik dari buku, baik dari macam-macam, banyak macam-macam ibadah yang kita ketahui. Bila kita baca ini, bila kita baca ini ke surga, bila kita baca ini selamat dari neraka, bila kita baca ini selamat dari siksa kubur, bila kita baca ini kada kehausan di padang mahsyar, saling banyakan. Tapi kita kada kau membaca kalau kita belum ada taufik Allah. Nah, kenapa taufik Allah itu terhalang datang kepada kita? Karena dosa. Yang keempat, akibat daripada dosa yang kita kada tobat, atau tobat juga cuma kada bujur, zulmatul qalbi, gelapnya hati. Hati gelap. Kada kau membedakan lagi nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Kada kau lagi membedakan nang mana suruhan Allah, nang mana suruhan syaitan. Kada kau membedakan mana nang baik, nang mana nang jahat, karena mata hatinya sudah gelap. Kenapa bisa jadi gelap hati itu? Karena ditutupi oleh dosa. Yang kelima, akibat daripada dosa itu adalah nuksanul akal, berkurangnya akal. Setiap dosa, satu dosa mengikis akal. Padahal akal ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri manusia, karena dengan akal itulah kita bisa taklif, kita bisa menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita kada punya akal, kita kada jadi apa-apa. Nah, dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, akal itu selalu berkurang. Daya untuk makrifat kepada Allah selalu lemah. Nang keenam, akibat perbuatan dosa yang kita lakukan, hirmanul ilim, tertegah dapat ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya kada diberikan Allah kepada orang yang maksiat. Yang ketujuh, akibat dosa itu apa? Hubbul fasikin wa bughdus salihin. Akibat dosa yang kita gawi, kita akhirnya katuju lawan orang-orang fasik, dan kada katuju beparak lawan orang-orang salihin. Dibawai bailang kepada tuan guru, maka dandak supan asa ngalih. Nah, kebanyakan dosa. Kada katuju beparak orang saleh, katujunya cuma beparak lawan orang-orang fasik. Nah, yang kedelapan yaitu adalah su'ul khatimah. Yang paling berat itu akibat dosa tadi seseorang bisa matinya karena membawa iman kepada Allah dan Rasulnya.
Nah, kita pikirkan itu akibat dosa, akibat dosa, akibat dosa, supaya bisa terdorong hati kita untuk tobat kepada Allah.